Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi para mahasiswa sekalian. Untuk kuliah perdana ini kita akan belajar tentang mata kuliah pendidikan Pancasila. Sebelum kita kuliah pendidikan Pancasila, terlebih dahulu Bapak akan menjelaskan tentang materi kuliah daripada pendidikan Pancasila. Materi kuliah pendidikan Pancasila terdiri dari 7 poin. Ya. Insyaallah setiap poin lebih kurang 2 pertemuan, ditambah pertemuan ke-8 itu UTS, dan pertemuan ke-16 itu UAS. Ya. Para mahasiswa sekalian, adapun materi yang akan kita bahas pada semester ini tentang Pancasila, pertama adalah tentang pengantar pendidikan Pancasila. Kemudian materi yang kedua, Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Dan materi yang ketiga, Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. Kemudian yang keempat adalah Pancasila menjadi ideologi negara. Setelah materi keempat, maka kita akan mengadakan UTS, di mana materi UTS adalah mulai dari materi pertama sampai materi kedua. Kemudian pertemuan selanjutnya, biasanya pertemuan ke-9 itu adalah tentang Pancasila merupakan sistem filsafat. Dan yang keenam adalah Pancasila menjadi sistem etika, dan yang terakhir Pancasila menjadi dasar nilai perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, untuk materi atau buku wajib kita tentang Pancasila itu ada di link di bawah ini. Nanti para mahasiswa bisa klik dari link ini, nanti akan ketemu dan silakan di-download. Itu buku wajib, tapi buku yang pengayaan silakan dicari yang berhubungan dengan materi-materi yang akan disampaikan nanti. Nah, di dalam perkuliahan nanti kita punya tugas kelompok, ya, di mana tugas kelompok itu nanti setiap kelompok itu membuat sebelum setiap kelompok nanti kelompok itu dibagi 5, dalam satu kelompok 5 orang, di mana di dalam setiap kelompok diusahakan ada laki-laki, ada perempuan. Diusahakan jangan laki-laki semua atau perempuan semua. Jadi boleh 1 laki-laki, 4 perempuan, atau 2 laki-laki, 4 perempuan, atau sebaliknya silakan saja. Diusahakan yang penting satu kelompok itu adalah 5 orang. Nah, apa tugas kelompoknya nanti? Pertama adalah setiap kelompok membuat PPT sesuai dengan materi yang ada di modul atau di buku yang di link tadi, tinggal diklik ya. Kemudian dipresentasikan untuk minggu depan, di mana isi makalah maupun isi PPT itu sesuai dengan bab dan subbab dalam modul, bisa ditambah dari sumber-sumber lain. Kemudian nanti kelompok yang presentasi itu akan Bapak undi atau Bapak tunjuk. Kemudian dari kelompok itu sebanyak 5 orang, nanti siapa yang mempresentasikannya itu nanti ya Bapak yang tunjuk juga ya. Jadi gitu ya. Jadi setiap kelompok nanti Bapak yang tunjuk yang presentasi. Kemudian yang tidak presentasi nanti diberi tugas untuk menjawab setiap pertanyaan. Jadi 1 pertanyaan nanti 1 orang yang menjawab. Nah, bagaimana kelompok yang tidak presentasi? Nah, itu nanti akan ditunjuk mewakili kelompoknya. Jadi dari 5 orang yang tidak presentasi itu harus memperhatikan dan nanti ditunjuk siapa yang bertanya. Ya. Kemudian setiap anggota kelompok yang presentasi mendapat jatah masing-masing
menjawab satu pertanyaan dari kelompok yang bertanya, yaitu kelompok yang tidak presentasi. Ya, jadi begitu terus ya. Nah, banyaknya PowerPoint itu maksimal 12 slide, termasuk slide awal, biasanya nama kelompok, dan slide akhir biasanya terima kasih. Jadi intinya 10 kelompok. Nah, kemudian sebelum kita presentasi, semua peserta itu memprintkan PPT-nya dengan satu halaman itu 2 slide. Jadi kalau 12 halaman itu 6 slide. Dan nanti itu dikumpulkan setiap kita mulai materi pada PPT itu. Itu yang perlu Bapak. Di tugas kelompok ini, setiap setiap pertemuan diusahakan itu setiap bab itu 2 kali pertemuan. Jadi tetap masih materi itu akan diundi untuk pertemuan kedua. Kemudian di samping tugas kelompok, kita ada nanti tugas mandiri. Nah, tugas mandiri ini membuat makalah. Jadi kalau tugas kelompok itu membuat PowerPoint yang ada di modul, sesuai dengan modul, tapi kalau tugas mandiri ini adalah membuat makalah tentang implementasi atau kasus yang berhubungan dengan materi Pancasila di masyarakat. Jadi implementasi pelaksanaan nilai-nilai Pancasila di masyarakat, silakan judulnya apa saja, yang penting dari materi-materi yang ada tadi di buku tadi. Nah, kalau makalah ini nanti waktunya 1 semester. Jadi dikumpulkan itu pada pertemuan ke-15 atau pertemuan terakhir sebelum Minggu Tenang. Ya. Nah, adapun formatnya, pertama pakai bab, itu ada bab pendahuluan, kemudian ada bab landasan teori tentang kasus-kasus itu, kemudian ada metode penelitian, itu bisa deskriptif, nanti silakan dicari di buku ataupun di YouTube ataupun di internet tentang bagaimana metode-metode penelitian. Walaupun mungkin ada sebagian SMA sudah belajar tentang metode penelitian sederhana, tapi nanti di perguruan tinggi pada semester 4 atau semester 5 akan diajarkan tentang apa itu metode penelitian yang sebenarnya. Kemudian ada hasil dan pembahasan, kemudian ada kesimpulan dan saran, dan terakhir adalah daftar pustaka. Nah, untuk daftar pustaka ini nanti kita tersendiri. Jadi di mana nanti daftar pustaka ini tidak boleh diambil dari drop, ya, dari blog. Ya. Jadi kalau blog itu hari ini ada, besok mungkin tidak. Nah, adapun catatan, nanti makalah ditulis dengan huruf Arial 12, pasti 1,5 cm dengan rata kiri dan atasnya 4 cm, kemudian kanan dan bawah itu 3 cm dengan kertas ukuran A4 dan maksimal 20 halaman. Nah, sedangkan kutipan nanti disarankan untuk menggunakan Mendeley, ya. Jadi nanti tolong dilihat di YouTube tentang bagaimana menggunakan Mendeley. Nanti para mahasiswa akan mencoba untuk mengupload Mendeley, ya, software tentang Mendeley. Nanti begitu kutipan itu nanti Mendeley akan langsung di daftar pustaka. Nah, tugas mandiri dikumpul dengan soft copy dalam bentuk Word. Paling lambat itu adalah kuliah terakhir sebelum. Nah, syarat untuk daftar pustaka di sini, para mahasiswa sekalian. Untuk syarat daftar pustaka itu, ya, atau literatur itu diwajibkan menggunakan buku, jurnal atau artikel yang bisa ditelusuri secara online. Secara online ini misalnya seperti di GS itu Google Scholar, ya, atau Google Cendekia. Nanti silakan dilihat linknya itu ada. Bisa juga nanti di Sinta itu nanti ada di di jurnal. Cari nanti kita akan coba dipraktekkan tentunya, ya. Kemudian ada di DOAJ, Directorate Open Access Journal, itu nanti juga sama. Dan yang terakhir itu ada di Scopus, ya. Kemudian ada juga di Mendeley,
dan lain-lain. Itu bisa di ResearchGate, bisa di indeks-indeks lain yang banyak sekali ya di dunia maya yang bisa mahasiswa ini. Yang penting tidak diperkenankan menggunakan blog ya. Jadi blog itu tidak bisa kita gunakan karena tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, inilah yang perlu Bapak jelaskan tentang materi dari pendidikan Pancasila ini. Sekian, terima kasih, dan silakan nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, kan Bapak jawab, dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu minggu depan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.